Oke, lanjut slide-nya. Yang bawa makalah ini siapa? Kemarin, Dwi ya? Iya, Bang. Coba Dwi paparkan dulu, Wi. Mark J. beli itu? Berencia dan Tom Jenskin yang berjudul E-Government or Out of Government terdiri dari 15 bab dan 300 halaman. Yang berjudul bab 2-nya yang berjudul How Governments Are Organized, yaitu bagaimana pemerintahan diorganisir. Pemerintahan di setiap tingkat nasional, regional, lokal, dengan perubahan yang disebabkan oleh pengaruh eksternal globalisasi, krisis ekonomi dunia, pergeseran demografi, dan meningkatnya kepedulian lingkungan. Yang kedua yaitu System of Government. Pada tataran yang disederhanakan, pola fungsi eksekutif dalam suatu sistem pemerintahan sangatlah kompleks. Dalam model pemerintahan Parlemen Westminster, penguasa memegang kekuasaan eksekutif, meskipun Perdana Menteri dan Kabinet melaksanakan kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, how governments work together. Sistem pemerintahan Westminster dan federal membagi kekuasaan legislatif antara pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi atau negara bagian. Biasanya hanya boleh mengeluarkan undang-undang di bidang yang ditentukan oleh konstitusi seperti pendidikan, pemerintahan kota, dan lembaga amal. Urusan yang tidak berada dalam kewenangan eksklusif badan legislatif provinsi berada di bawah kekuasaan parlemen federal. Selanjutnya Derbyshire County Council, yaitu Dewan Wilayah Derbyshire. Sistem manajemen faktur digital mengoptimalkan proses pembuatan, pengelolaan, pemantauan, dan peraturan pelaksanaan pembelian dan faktur untuk personel dan vendor hutang dagang. Dengan solusi baru, Derbyshire County Council mengelola faktur melalui antarmuka berbasis browser yang aman di mana personel, AP, dan vendor dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah, memperoleh status faktur, memeriksa nomor pesanan pembelian, dan mengirimkan faktur. Selanjutnya, how governments level relate to each other. Berdasarkan sistem pemerintahan yang dieksplorasi di awal bab ini, kita dapat melihat bahwa pemerintah terstruktur ke dalam berbagai tingkatan, tanggung jawab, portofolio, dan yurisdiksi, membuat pemerintah manapun menjadi campuran tujuan, struktur, dan fungsi. Karena lembaga pemerintah sangat terstruktur, dibatasi oleh distrik geografis, dan bergantung pada ribuan lembaga perwakilan. Kapasitas mereka untuk menanggapi dengan cepat perubahan kondisi menjadi terbatas. Agar efektif, terutama di saat krisis, sangat penting bahwa berbagai tingkat pemerintahan bekerja sama. Lebih sering daripada tidak, hubungan dalam pemerintahan sangat bergantung dan seringkali tidak mungkin untuk memisahkan tanggung jawab dari hasil di antara berbagai tingkatan. Selanjutnya, Regional Municipality of York.
yaitu wilayah York menginginkan solusi e-government yang akan membantunya meningkatkan proses bisnis dan mengatasi beberapa tantangan operasional, serta memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan baru yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi dan Perlindungan Privasi Kota. Selanjutnya, Models of Government Relationship, yaitu mengubah hubungan adalah bagian fundamental dari e-government. Menurut Bank Dunia, e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan badan pemerintahan lainnya. Teknologi ini dapat melayani berbagai tujuan yang berbeda, menyampaikan layanan pemerintah yang lebih baik kepada warga negara, interaksi yang lebih baik dengan bisnis dan industri, pemberdayaan warga melalui akses ke informasi atau manajemen pemerintah yang lebih efisien. Didefinisikan secara luas oleh Gartner Group, e-government adalah pengoptimalan berkelanjutan dari penyampaian layanan, partisipasi konstituensi, dan tata kelola dengan mengubah hubungan internal dan eksternal melalui teknologi, internet, dan media baru. 3. Sebagai pendekatan, e-government menjelaskan bagaimana teknologi memfasilitasi keterlibatan yang lebih dalam antara dan di antara berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintahan ke warga, pemerintahan ke pegawai, pemerintah ke pemerintah, dan pemerintah ke bisnis. Karena hubungan dua arah ini melekat pada definisi e-government, akan sangat membantu jika memecahkan menjadi 4 model utama keterlibatan. Pertama, government to citizen, yaitu penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Layanan government to citizen ini antara lain sistem pajak online, informasi lowongan pekerjaan, pengurusan jaminan sosial, serta dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, paspor, dan sebagainya. Yang kedua, government to employ, Nih, nak hujan nih. yaitu tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintahan. Yang ketiga, government to government, yaitu memperlancar kerjasama antar negara dengan dimudahkannya komunikasi seperti kepentingan diplomasi atau berbagai informasi yang dianggap penting oleh negara yang satu dan lainnya. Yang keempat, government to business, yakni sistem atau layanan e-government yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antara institusi pemerintah dengan perusahaan institusi bisnis. Oke, dah habis. Dah, Chris. Oke, Di besok Rohadi buat ininya, buat PPT-nya. Kemudian besok udah siap PPT-nya baru kita diskusikan lagi. Betul tak? Ya, maksudnya betul tak singkatan yang gue baca tadi bisa menjadi garis besar daripada PPT itu. Oke. Siap. Oke. Dah. Serasa itu aja lah dulu malam nih. Lagi di jalan nih. Ya, boleh. Oke. Siap. Yang Besok penting ada lah malam kita ya, Bang, diskusi. Besok malam. Malam ya. Oke. Oke. Oke, aman tuh, Bang. Oke. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.